teman-teman, jumpa lagi di Y Channel. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computare yang artinya adalah alat hitung. Menurut John von Neumann, arsitektur komputer terdiri dari 4 bagian utama, yaitu aritmatika dan logis atau A, L, U, yang merupakan bagian dari unit kontrol atau CPU, media penyimpanan atau memori, dan alat masukan input dan hasil keluaran atau output secara kolektif dinamakan I or O. Pertama, inputan atau masukan. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kedua adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, serta unit aritmatika dan logika. Ketiga adalah memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu pertama adalah RAM. RAM adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatile, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Kedua adalah ROM. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Keempat adalah output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di berbagai aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator dan Komputer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan juga oleh Jasper Eckert dan John Maltby di Universitas Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Ciri komputer generasi pertama. Pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Kedua, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Ketiga, yaitu membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Komputer ini menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu: pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kedua, mampu memproses secara real time dan juga real sharing.
Ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuits or ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu: pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga yaitu komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer generasi keempat. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprosessor. Chip microprosessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprosessor. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI hingga laptop. Ciri komputer generasi keempat. Pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan microprosessor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Ketiga, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Nah teman-teman, itulah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi keempat atau sekarang. See you in the next video guys.